Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu atta ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haulil a'ma. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dan berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumahnya dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu beribadah, dan dalam rangka mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, kajian kita pada pagi hari ini mengambil tema istifadah dari surat Yusuf, mengambil manfaat, mengambil faedah dari surat Yusuf. Tip yang pertama, surat Yusuf adalah surat yang bisa kita temukan di posisi ke-12. Surat Yusuf terdiri atas 111 ayat, 1796 kata, 7225 huruf. Sebagian ulama berpendapat konon surat Yusuf adalah wahyu ke-53 yang diterima oleh Nabi dan tergolong Makkiyah. Bahkan ada yang mengatakan konon surat Yusuf itu diturunkan kepada Nabi di Amul Husni, di tahun ketika Nabi mengalami kesedihan yang begitu berat. Tahun di mana paman beliau Abu Thalib meninggal, dan tahun di mana sekitar 3 bulan setelahnya istri tercinta beliau yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha meninggal. Ada sebagian ulama yang mengatakan di antara hikmah kenapa Abu Thalib tidak masuk ke dalam Islam sampai dia meninggal itu adalah biar Nabi Muhammad tetap mendapatkan perlindungan. Kenapa? Karena Abu Thalib masih kafir. Kalau kemudian Abu Thalib itu ternyata masuk Islam, maka dia tidak akan dihormati, diadamkan, diangkat. Maka beberapa ikhwan bertanya kepada saya, apa sih hikmahnya paman Nabi yang begitu dicintai kok meninggal dalam keadaan kafir? Kata para ulama adalah supaya Nabi tetap mendapatkan perlindungan selama Abu Thalib itu masih hidup. Berbeda kalau kemudian Abu Thalib masuk Islam, maka perlindungan itu tidak bisa diberikan kepadanya. Kemudian surat Yusuf adalah surat di mana Allah Subhanahu wa taala berkata, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Kami kisahkan kepadamu ya Muhammad sebaik-baik kisah. Para ulama memahami kata ahsan di dalam ayat itu dengan dua pemahaman. Yang pertama, ahsan di sini adalah penceritanya yang mengkisahkan siapa Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baik pencerita, sebaik-baik yang mengkisahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan pemahaman yang kedua, ahsanal qasas di sini maksudnya kisahnya. Kita semua meyakini dan mengakui bahwasanya kisah-kisah di dalam Al-Quran itu semuanya benar, semuanya nyata, semuanya indah. Tapi di antara kisah-kisah indah di dalam Al-Quran, Allah sendiri mengatakan yang terbaik adalah kisah Nabi Yusuf yang diceritakan dalam surat Yusuf. Kemudian di dalam surat Yusuf, para ulama di antaranya Syekh Sa'di rahimahullah pernah membuat kesimpulan. Surat Yusuf itu
sengaja Allah turunkan di Mekah ketika Nabi mengalami kesedihan yang luar biasa, karena surat Yusuf itu menggambarkan tentang ujian yang bertubi-tubi yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Seakan-akan setelah ada ujian, ujian lagi. Dan ujung dari ujian-ujian itu adalah kemuliaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat, Nabi Yusuf alaihissalam itu dari kecil sudah diuji. Yang pertama, saudara-saudaranya merasa ayah kita kok kayaknya lebih sayang kepada Yusuf. Ada rasa benci, ada rasa cemburu, ada rasa tidak suka kepada Yusuf alaihissalam. Kemudian bukan cuma tidak suka, mereka mengekspresikan supaya Yusuf itu menghilang dari keluarga dengan cara dimasukkan ke dalam sumur. Tapi dengan skenario Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pakai logika, harusnya ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur kan kemungkinannya dua. Yang pertama terluka, yang kedua tenggelam. Tapi ternyata luka enggak, tenggelam enggak, tapi ternyata bisa diselamatkan, bisa keluar dari sumur gara-gara ada seorang laki-laki yang ingin menimba air di sumur tersebut. Keluar dari ujian dimasukkan dalam sumur, ternyata laki-laki yang menemukan Yusuf di dalam sumur itu bukannya mengembalikan Yusuf kepada orang tuanya, malah dijual. Berarti kan ujiannya pindah dari satu ujian ke ujian yang lain. Udah dijual, ternyata jualnya kejauhan. Terlalu jauh, lintas negara, bahkan lintas benua. Nabi Yusuf itu adalah orang Palestina, tapi kemudian dijualnya di Mesir. Palestina itu benua Asia, Mesir itu benua Afrika. Bayangkan, jualnya aja sampai seakan-akan tidak mungkin anak ini bisa kembali kepada orang tuanya. Setelah dijual di negeri Mesir, kemudian ketika mulai agak dewasa, Yusuf alaihissalam kemudian digoda untuk berzina. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam bisa menghindari perzinahan tersebut. Tapi sang wanita yang menggoda dan tidak bisa mengajak Yusuf untuk berzina akhirnya menyebabkan Yusuf alaihissalam masuk penjara. Bahkan ketika sebelum di penjara, kisah Zulaikha yang menggoda Yusuf itu terdengar ke seluruh kota. Sehingga wanita-wanita di Mesir kemudian geger, kemudian membicarakan Zulaikha yang tidak tahan untuk menahan nafsunya terhadap Yusuf. Mereka sempat berkata, emangnya secakap apa sih Yusuf alaihissalam sampai Zulaikha itu ingin berzina dengannya. Maka demi membuat para wanita di Mesir tahu, Zulaikha mengundang mereka, kemudian Yusuf alaihissalam diperintahkan untuk keluar menemui mereka, dan yang terjadi apa? Tangan mereka ketika diberikan buah untuk membelah buah tersebut tergores, tersayat, tapi tidak ada satupun wanita yang merasa kesakitan karena lebih asik memandang wajahnya Yusuf alaihissalam. Sebagian tafsir mengatakan bukan cuma tangan yang tergores, ada perempuan-perempuan itu kalau melihat idolanya, melihat laki-laki yang cakep itu pingsan. Saya pernah baca berita ketika sebuah boyband Korea datang ke Indonesia, itu sampai cewek-cewek pingsan, gitu ya. Bahkan ada ulama yang mungkin menurut saya berlebihan. Ketika melihat betapa tampannya Nabi Yusuf alaihissalam, itu sampai keluar haid. Perempuan itu mohon maaf ya, kalau mengalami kondisi yang begitu senang atau begitu sedih, kadang-kadang memicu haidnya keluar. Nah, nggak mungkin perempuan ini kemudian keluar haidnya tiba-tiba karena begitu sedih, tapi karena begitu senangnya ngelihat Yusuf alaihissalam.
Dan di pertemuan kemarin kita sudah membahas apa sih perbedaan ketampanan Yusuf alaihissalam dengan Yusuf terwangsan. Ya, ya. Bedanya drastis gitu ya. Bagaimanapun sebenarnya Yusuf alaihissalam itu tampangnya ditopang oleh ketakwaan, gitu ya. Itulah yang membuat Nabi Yusuf kemudian diagungkan oleh Allah sampai-sampai Allah membuat satu surat khusus yang dari awal sampai akhir bercerita tentang dirinya. Di dalam Al-Quran kita menemukan beberapa surat yang namanya pakai nama Nabi. Ada surat Ibrahim, surat Hud, surat Muhammad, dan sebagainya. Tapi surat-surat itu gak seluruhnya berbicara tentang Nabi yang menjadi nama surat tersebut. Dalam surat Ibrahim tidak 100% bicara tentang Ibrahim. Surat Hud tidak 100% bicara tentang Nabi Hud. Surat apalagi? Surat Muhammad tidak bicara 100% tentang Nabi Muhammad. Hanya surat Yusuflah yang 100% berbicara tentang kisah Yusuf alaihissalam. Jadi penyebab utama Nabi Yusuf itu sebenarnya mulia adalah ketakwaannya. Sekaligus tidak bosan-bosannya saya mengulang-ulang dan mengingat-ingat perlu dikoreksi kembali apakah kebiasaan ketika mitoni itu baca surat Yusuf dan surat Maryam dibenarkan. Kalau harapannya ingin cakep dan cantik seperti Yusuf dan Maryam, pertanyaan saya simpel. Terus Nabi Yakub yang ayahnya Nabi Yusuf itu ketika istrinya hamil, istrinya baca surat apa? Paham ya? Wong surat Yusuf baru diturunkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Amalan apa yang dibaca oleh istri Nabi Yakub sampai kemudian mendapatkan anak yang begitu tampan? Nabi Yakub tuh istrinya berapa, Pak? Nabi Yakub istrinya berapa? 4, ya. Ibundanya Nabi Yusuf itu siapa? Ya, Rahil. Gitu ya. Kalau bahasa agama sebelah, Rahel. Ya. Kalau orang Indonesia nyebutnya Rachel. Ya, itu konon ibundanya Nabi Yusuf. Jadi konon ibundanya Nabi Yusuf. Konon Nabi Yakub itu memiliki 4 orang istri. Yang pertama Laya, yang kedua Rahil, yang ketiga Zilpa, yang keempat Balha. Gitu ya. Dari rahim Rahil lahirlah Yusuf dan Bunyamin. Dari 3 istri yang lain lahirlah 10 orang anak. Jadi total anak Nabi Yakub itu ada 12 yang menjadi cikal bakal jumlah suku di kalangan Bani Israel, gitu ya. Karena nama Israel sendiri itu adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Baik. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam bertubi-tubi ujiannya. Dituduh berzina, kemudian beliau bisa melewatinya, tapi kemudian akhirnya memilih ngalah masuk penjara. Kenapa? Ketika para wanita Mesir melihat ternyata secakap itu Yusuf, mereka semua berkata kepada Zulaikha, udah deh, Yusuf kasihin kepada kami. Maka Yusuf alaihissalam karena takut di luar nanti menjadi fitnah, karena yang tahu ketampanannya bukan cuma Zulaikha, tapi sekarang para wanita di Mesir mengetahui ketampanannya. Kemudian Nabi Yusuf berdoa, Rabbi sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada aku di luar tapi kok menjadi fitnah. Maka diuji dengan penjara. Di penjara kemudian bertemu dengan beberapa orang yang salah satunya kemudian meminta nasihat Yusuf akan mimpinya dan ternyata mimpinya benar. Bahkan ketika masih di penjara temannya ngomong, nanti kalau aku bebas aku akan sebut namamu kepada raja biar kamu ikutan bebas. Tapi yang namanya manusia ya, kadang-kadang
bersama dalam kedukaan, berpisah dalam kesenangan. Orang tuh kalau sudah senang biasanya lupa, tapi kalau lagi susah inget. Ya. Jadi kalau lagi punya utang, langsung memorinya tentang teman-teman yang harus dihubungi itu muncul. Tapi ketika lagi banyak duit, tak ada satupun nama teman yang dia ingat. Itu wajar. Tapi yang menjadi tidak wajar, temannya ini lupa untuk menceritakan Yusuf kepada raja bertahun-tahun. Ada yang mengatakan sampai 7 tahun. Baru ingat ketika sang raja mimpi minta ditakwilkan. Baru ingat punya teman di penjara yang bernama Yusuf yang bisa mentakwilkan mimpi. Kemudian ditemui dan menceritakan, aku mohon maaf lupa menyebutkan namamu cepat-cepat kepada sang raja. Baru ingat 7 tahun kemudian. Kalau dapat kita gimana Pak? Dapat teman seperti ini gimana? Mungkin marah ya. Tapi kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam tidak pemarah. Nabi Yusuf ya membiarkan perkara itu berlalu begitu saja. Bahkan ketika temannya tanya tentang mimpinya sang raja, dijelaskan takwilnya. Kemudian akhirnya keluar dari penjara. Jangan dikira nggak diuji lagi. Akhirnya Nabi Yusuf itu menjadi pembesar. Baru beberapa saat menjadi pembesar, kemudian saudaranya datang ke kerajaan untuk mengambil makanan. Seharusnya kalau manusia biasa dengan kesabaran yang setipis tisu, Nabi Yusuf harusnya marah mengingat kejadian waktu kecil didolimi saudaranya. Tapi Nabi Yusuf di penjara tetap tawadhu, ketika menjadi pembesar atau pejabat tetap tawadhu juga. Dia tidak marah, dia maafkan. Bahkan di antara ujian yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf juga adalah sudah bertahun-tahun berpisah dengan sang ayahanda. Yang bahkan ketika saking sedihnya kehilangan Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam menangis dan dalam salah satu tangisannya membuat beliau itu kemudian menjadi buta. Dan ujung-ujungnya ketika Nabi Yusuf alaihissalam jabatannya makin naik, kemudian Nabi Yusuf pulang kampung menjemput orang tuanya dan mempersilahkan orang tuanya untuk datang ke Mesir dan mempersilahkan keduanya untuk duduk di singgasananya. Pelajaran bagi kita, kalau kita punya istana, hendaknya di antara penikmatnya itu adalah orang tua. Meskipun mungkin orang tua nggak butuh, meskipun orang tua merelakan udah untuk kamu saja, istrimu dan anak-anakmu. Tapi kalau belajar dari sikap Nabi Yusuf alaihissalam, ketika mendapatkan nikmat yang diingat pertama kali adalah orang tuanya. Banyak para laki yang saya kenal, ketika sukses orang tuanya tidak diberikan kesempatan untuk menikmati kesuksesannya. Bahkan saya dulu punya tetangga, moga-moga Allah ampuni beliau. Bikin rumah tidak jauh dari rumah orang tuanya. Rumahnya sangat bagus. Tapi ketika ibunya itu menjelang sakaratul maut, kami para tetangga datang untuk mentalkin, mendoakan supaya diberikan kelancaran, saya kaget. Ibunya itu jangankan kasur, tikar yang layak atau tempat tidur yang layak aja nggak ada. Ibunya itu ternyata tidurnya di atas apa nama Mbak? Lincah. Yang sudah lama, yang sudah reot, cuma ditutupin dengan selimut. Saya ketika mentalkin itu tercampur hati saya antara sibuk mentalkin sama marah-marah. Anaknya rumahnya tidak jauh dari sini, rumahnya begitu bagus. Apa sih susahnya memberikan orang tua tempat tidur yang layak? Gak ada orang tua yang kemudian menolak. Kalau memangnya mintanya lincah, berikan lincah yang bagus. Kalau memang merasa cukup lincah itu ditutupi dengan kain, berikan kain yang bagus. Lincahnya hampir remuk, warnanya sudah hitam.
kain untuk menutup lincah itu mohon maaf kayak gombal. Maka jangan anggap kesuksesan kita itu karena usaha kita sendiri. Ingat, kita itu menjadi sukses diantaranya adalah peran besar orang tua, doa orang tua, maka yang berhak untuk mendapatkan kenikmatan asal kesuksesan kita diantaranya adalah orang tua. Apalagi anak laki-laki. Anak laki-laki itu sekali lagi tidak akan pernah putus untuk berbakti kepada orang tua. Jadi kalau bapak-bapak beli mobil, maka yang berhak untuk numpang di mobil yang pertama itu sebaiknya orang tua. Paham ya? Sedahsyat-dahsyatnya doa seorang istri, lebih dahsyat doa orang tua. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, salah sudah awatin la turab. 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dakwatul walid liwaladihi. Doanya orang tua kepada anaknya. Nabi tidak menyebut di antara 3 yang mustajab itu adalah doa istri. Meskipun tidak ada dalil yang mengatakan doa istri itu enggak mustajab. Maka bisa jadi kesuksesan kita hari ini itu adalah doa dari orang tua kita. Maka yang masih punya orang tua, optimalkan berbaktinya. Karena kalau bicara tentang masalah bakti, kita itu cuma terbentuk dengan waktu. Apakah orang tua kita yang meninggal duluan atau kita yang meninggal duluan. Jadi jangan sia-siakan orang tua, gunakan kesempatan hidup untuk berbuat baik seoptimal mungkin. Jadi kembali kepada kisah Nabi Yusuf yang Allah ceritakan dalam surat Yusuf. Nah, karena kisah Nabi Yusuf begitu apik, begitu bagus, begitu sempurna dalam pandangan Allah, maka banyak para ulama yang kemudian mengambil kesimpulan ada keajaiban yang Allah ingin sampaikan dalam Quran surat Yusuf alaihissalam. Tapi keajaiban yang pertama yang bisa kita temukan dalam kisah Nabi Yusuf dalam surat Yusuf adalah lolosnya Nabi Yusuf dari perzinahan. Rasulullah SAW pernah berkata kepada kita sebagai umatnya, ma taraktu fikum ba'di fitnatan adhara 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan kepadamu sepeninggalku fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibandingkan perempuan. Kita sebagai laki-laki mengakui bahwasanya cobaan ujian terbesar bagi laki-laki itu bukan tahta, bukan harta, tapi nomor 1 yang paling berbahaya itu apa? Wanita. Bahkan bapak sesoleh apapun itu bisa jatuh gara-gara wanita. Kita ngambil pelajaran dari salah seorang dai terkenal yang dijuluki dai sejuta umat, itu saja kemudian pamornya jatuh gara-gara wanita. Saya mengakui laki-laki itu memang punya daya tarik terhadap wanita. Yang jadi masalah kalau kemudian nafsu bapak, nafsu emas tidak bisa dikontrol. Siapa laki-laki yang tidak merasa caper kalau kemudian berada di lingkungan wanita, cantik-cantik, dan semuanya memperhatikan bapak atau mas. Gak mungkin bapak gak GR. Gak mungkin bapak kemudian tidak merasakan sesuatu dalam hati bapak yang membuat bapak bangga, padahal diperhatikan oleh begitu banyak wanita. Apalagi di zaman ini, zaman di mana perempuan masih banyak yang tidak berjilbab, zaman di mana orang menikah itu malah dianggap tabu. Dulu ketika kita masih kecil, orang pacaran tuh dianggap tabu. Tapi sekarang dibalik. Kalau kemudian baru kenal, kemudian menikah, itu dianggap saru. Bagusnya itu pacaran dulu. Bahkan yang lebih aneh, banyak orang tua
Ketika punya anak gadis kok tidak ada yang macarin, di malam minggu tidak ada yang ngapelin, itu malah bingung. Kemudian mencoba mencarikan pacar untuk anaknya. Waliyadzubillah. Nabi Yusuf alaihissalam, kalau kita ingat, bisa lolos dari perzinaan. Hal yang ajaib itu apa? Nabi Yusuf alaihissalam, seperti saya katakan tadi, itu sebenarnya bukan orang Mesir, tapi orang Palestina. Jadi Nabi Yusuf di Mesir itu sebenarnya orang asing. Dan potensi orang asing untuk berbuat jahat itu lebih besar daripada penduduk kampung atau orang setempat. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda juga, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Kita sering melihat ada orang yang soleh ketika di masjid. Tapi ketika nanti 17-an, solehnya hilang. Joget-jogetnya paling dahsyat, nyanyinya paling heboh. Makanya hati-hati Pak. Ya. Bapak-bapak jangan solehnya cuma pas pengajian, jangan cuma pas di masjid, nanti diuji pas 17-an bagaimana. Ketika piknik, ya, di antara godaan berikutnya adalah kesolehan kita itu diuji pas piknik. Biasanya kalau piknik, godaannya apa? Nyanyi, gitu ya. Nyanyi kalau tidak diimbangi dengan joget, kayak nggak seru, gitu ya. Waliyadzubillah. Maka untuk melihat laki-laki itu sebenarnya soleh atau tidak, jangan lihat ketika di masjid. Tapi lihat nanti pas 17-an, lihat pas dia piknik. Kalau di 17-an sama ketika piknik dia nggak aneh-aneh, berarti solehnya soleh beneran. Meskipun namanya bukan Pak Soleh, gitu ya. Ada orang yang namanya soleh kalau denger lagu dangdut, itu waliyadzubillah. Kayak manusia yang kesurupan, langsung joget. Waliyadzubillah. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam itu masih muda. Masa dimana mohon maaf gairah itu lagi tinggi-tingginya. Ditambah Nabi Yusuf itu belum menikah. Belum pernah melakukan hubungan badan. Wanita yang menggoda sangat cantik. Kemudian di rumah cuma berdua, rumahnya ditutup dengan rapat, plus yang membedakan Nabi Yusuf dengan yang lain itu adalah Nabi Yusuf tampan. Orang kalau tampan, berzina itu makin pede. Pak, saya beritahu, orang tuh makin tampan ketika berzina makin pede. Beda dengan yang tidak tampan. Berzina itu masih agak-agak kurang pede. Kenapa? Cantikan perempuannya. Tapi kalau perempuannya cantik, laki-lakinya cakep, itu kan malah memperbesar potensi untuk berzina. Dan dikatakan dalam Al-Quran, Nabi Yusuf itu kemudian juga sempat ada keinginan, si perempuan pun ada keinginan, tapi semuanya gagal karena Nabi Yusuf tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keajaiban yang pertama, Nabi Yusuf terhimpit dengan kondisi-kondisi yang harusnya membuat mudah untuk berzina, tapi tidak jadi berzina. Kemudian keajaiban yang kedua adalah ketampanan Nabi Yusuf. Sebagaimana di pertemuan lalu kita bahas, Nabi SAW sendiri bersabda, "Laqad u'tiya syatrul hisan." Sungguh Yusuf itu telah diberikan separuh ketampanan. Maksudnya apa? Laki-laki yang tampan sedunia itu baru setara dengan seorang Yusuf. Paham ya? Kira-kira laki-laki yang ganteng sedunia itu jumlahnya berapa, Pak? Katakanlah 100 juta. 100 juta laki-laki yang ganteng itu baru setara dengan gantengnya satu Yusuf. Sehingga memberikan pelajaran, Bapak, Mas jangan sok ganteng. Karena ketampanan Bapak dan Mas dikumpulkan sedunia saja baru setara dengan satu Yusuf alaihissalam. Tapi sekali lagi berbicara tentang ketampanan, tentang keindahan elok fisik kita teringat dengan doa kita ketika kita bercermin. Bapak Ibu kalau bercermin berdoa enggak?
Hmm, doanya apa? Sekali lagi mesti doanya bismillah gitu ya. Doanya apa? Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbagus fisikku, bentuk yang telah Engkau ciptakan, maka perbaguslah akhlakku. Berarti di atas keindahan fisik ada keindahan akhlak. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda juga, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila taqwa qulubikum. Sesungguhnya Allah di hari kiamat itu tidak memandang fisik kalian, mau cakep mau cantik nggak dipandang oleh Allah. Tapi yang dipandang oleh Allah apa? Ketakwaan hati kalian. Maka yang menjadi nilai plus Nabi Yusuf dari ketampanannya adalah sebenarnya diiringi dengan ketakwaan. Tip. Kemudian keajaiban yang ketiga, ketika Nabi Yusuf akhirnya menolak untuk berzina, si perempuan kemudian membuat makar supaya Nabi Yusuf itu dipenjara. Dan apa yang terjadi ketika dipenjara? Di penjara itu Nabi Yusuf terkenal sebagai orang yang baik. Bahkan dalam beberapa kitab tafsir dikatakan, saking baiknya Nabi Yusuf, orang-orang itu betah di penjara. Bahkan ketika ada yang sudah keluar dari penjara, minta, "Bu, saya di penjaranya lebih lama lagi. Karena di luar saya belum pernah menemukan ada orang sebaik ini." Kira-kira ada nggak penjara di Indonesia yang membuat orang di penjara itu betah? Nggak ada. Tapi pernah di dunia itu terjadi, orang-orang di penjara itu kemudian betah karena berkawan dengan Yusuf. Dan Yusuf menyibukkan diri ketika di penjara, melakukan perbuatan-perbuatan baik yang membuat teman-temannya kagum, diantaranya adalah dia pandai untuk mentakwilkan mimpi. Tapi takwil mimpi yang dilakukan oleh Nabi Yusuf berbeda dengan primbon Jawa. Takwil Nabi Yusuf itu ada dalil-dalil yang memperkuat tafsirannya seperti itu. Tapi kalau primbon Jawa, saya pernah ya baca primbon Jawa tentang mimpi-mimpi itu kok terkesan menggelikan. Tidak setiap orang bisa mimpi seperti itu, tapi kemudian dipaksakan untuk ditafsirkan. Tapi kalau tafsir mimpi itu sebagaimana Nabi Yusuf bisa melakukannya, itu kemungkinan mimpi-mimpi yang dialami oleh banyak orang. Bapak pernah melihat lawan jenis dalam mimpi? Nah, tafsir mimpi para ulama bahasanya diantaranya itu. Bapak pernah bertemu dengan keluarga yang sudah meninggal. Bapak bermimpi ke tempat yang belum pernah Bapak datangi. Itu tafsirannya kira-kira seperti itu. Enggak seperti primbon Jawa yang kadang berlebihan ketika menggambarkan kondisi mimpinya apalagi tafsirannya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam begitu bagus akhlaknya sampai-sampai ketika tadi saya sebutkan temannya lupa untuk nyebut Nabi Yusuf kepada sang raja biar cepat dikeluarkan. Tapi yang namanya Nabi Yusuf tidak dendam. Nabi Yusuf ketika didatangi setelah 7 tahun kemudian malah bertanya, apa tujuan kamu datang kemari? Kemudian ternyata temannya itu mencoba menyampaikan takwil sang raja dengan bertanya kepada Yusuf dulu. Kemudian Yusuf memberitahu, takwilnya apa Pak? Takwilnya adalah negara ini harus menyimpan bahan makanan sebanyak-banyaknya, melakukan penghematan dalam makanan seoptimal mungkin karena setelah 7 tahun ini bakal datang 7 tahun penuh dengan kemarau, pacaklik, dan sedikit makanan. Kemudian disampaikan kepada sang raja, raja senang, raja kemudian akhirnya membebaskan Yusuf alaihissalam. Bukan cuma di
bebaskan, tapi kemudian Nabi Yusuf diberikan jabatan dan memberikan pelajaran kepada kita. Meskipun sekarang Nabi Yusuf menjadi pejabat, menjadi orang kaya, menjadi orang terpandang, Nabi Yusuf tidak merubah akhlaknya. Dia ketika miskin tawadhu, tidak sombong, dan ketika menjadi pejabat, menjadi orang kaya pun tidak sombong. Kemudian keajaiban kisah Nabi Yusuf berikutnya adalah Nabi Yusuf itu mudah memaafkan. Memaafkan kepada siapa? Yang pertama, memaafkan kepada saudara-saudaranya. Yang kedua, memaafkan kepada Zulaikha. Sebagian ulama ada yang mengatakan, konon Nabi Yusuf nanti menikah dengan Zulaikha. Zulaikha itu ingin berzina dengan Yusuf di masa lalu karena konon suaminya itu tidak melaksanakan kewajibannya. Kalau alasannya seperti ini, para ulama kebanyakan mengakui, tapi kalau mereka berujung kepada pernikahan, para ulama berbeda pendapat. Sampai Syekh Soleh bin Fauzan Al-Fauzan, salah seorang ulama senior Saudi Arabia, ketika ditanya, "Ya Syekh, apakah Zulaikha dan Yusuf itu menikah?" Kemudian beliau menjawab, "Saya tidak dapat undangannya." Menunjukkan apa? Saya tidak dapat riwayat kalau mereka itu menikah. Tapi manusia mungkin menduga-duga enaknya mereka menikah. Tapi kalau dibilang tidak enaknya bisa. Karena apa? Karena Zulaikha pernah mengajak untuk berzina. Nabi Yusuf bukan orang yang tipikal demikian. Bagusnya orang yang nggak baik jangan dipertemukan dengan laki-laki yang baik. Ala kulli hal tidak kuat kalau Zulaikha menikah dengan Yusuf alaihissalam. Kemudian bahkan ketika Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya, Zulaikha dan teman yang lupa kepadanya ketika di penjara, Allah mengatakan fasfah sofhal jamil. Maka maafkanlah dengan tanpa mengungkit. As-sofhal jamil itu kata para ulama bukan cuma memaafkan, tapi memaafkan tanpa mengungkit. Nah ini kegiatan memaafkan yang berat. Saya dulu ketika semester pertama, waktu kuliah di Saudi, itu terserempet mobil. Jelas-jelas yang salah dia. Kemudian terserempet sampai saya jatuh. Sempat saya pengen marah, tapi kemudian nggak jadi ketika jendelanya dibuka. Yang nabrak itu dosen saya. Syekh saya. Awalnya pengen marah, bahkan pengen mukul karena kebangetan di lingkungan kampus kok ngebut. Saya sudah di pinggir kok ya masih ditabrak gitu. Tapi ketika melihat ternyata Syekh saya kemudian nggak apa-apa Syekh, nggak apa-apa Syekh. Silahkan gitu ya. Dan ternyata kemudian menjadi pembimbing skripsi saya. Saya tidak bisa membayangkan kalau kemudian saya meluapkan emosi saya, mungkin skrip saya akan dipersulit oleh dosen saya gitu ya. Ya. Memaafkan tapi ya agak-agak terpaksa gitu ya. Karena dosen saya gitu ya. Kemudian keajaiban terakhir yang kita dapatkan dari surat Yusuf adalah tentang Nabi Yakub alaihissalam diuji oleh Allah dengan dipisahkan dari anak tersayang. Sebagaimana kita tahu, ujian terberat dari orang tua itu apa? Terpisah dengan anaknya. Bahkan bukan cuma sekali, di kemudian hari Bunyamin pun ditahan. Ditahan kenapa? Karena Nabi Yusuf bertanya kondisi bapaknya, bertanya tentang Bunyamin, bertanya tentang ibunya, bertanya tentang keluarganya, bertanya tentang kampung halamannya. Harusnya Bunyamin itu pulangnya cepat, tapi terlambat karena ditahan Yusuf. Bukan Yusuf bermaksud jahat, tapi karena Yusuf begitu kangen dengan Bunyamin ketika mendengar bahwasanya sang ayah masih hidup.
meskipun sudah dalam kondisi buta, Nabi Yusuf alaihissalam kemudian tidak bisa memendam rasa rindunya, kemudian pulang ke Palestina, menjemput orang tuanya dan keluarganya, kemudian dibawa ke negeri Mesir. Sehingga inilah asal muasal kenapa Bani Israel itu kemudian berada di Mesir. Aslinya orang Palestina dibawa ke Mesir, tapi kemudian nanti kembali ke Palestina lagi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Baik, demikian beberapa faedah atau manfaat yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf. Moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, saya izin untuk mendahului terlebih dahulu. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.